Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anugrah Agung MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil tugas saya mengenai menelaah buku Bahasa Indonesia pada kurikulum KTSP kelas 5 di semester 2. Perkenalkan, nama saya Natasha Tiur Aura Valeri. Di sini saya mengambil buku dengan judul Ayo Belajar Bahasa Indonesia untuk SD dan MI kelas 5 dengan penulis Sudaryono dan Wiharsono yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan penerbit Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Nasional. Di dalam buku ini terdapat 5 bab. Yang pertama pada bab 7 yang berjudul Sarana Transportasi memuat 4 submateri. Yang pertama, menemukan tokoh dan latar dalam cerita, memberi tanggapan dalam diskusi, membaca, memindai jadwal perjalanan, dan yang terakhir menulis laporan hasil kunjungan. Adapun cara mengajarkannya, guru bisa menggunakan model cooperative learning, yaitu membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan sebuah teks bacaan yang berisi cerita yang temanya itu berbeda-beda pada masing-masing kelompok, kemudian minta mereka untuk menganalisis unsur-unsur tokoh dan latar yang ada dalam cerita tersebut. Setelah itu, bacakan sekilas cerita yang disajikan tadi, lalu presentasikan hasil kerja kelompok tersebut di depan kelas, dan mintalah kelompok-kelompok lain untuk menanggapi dan juga memberi saran agar siswa-siswa yang lain itu bisa terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian terakhir, guru bisa menyajikan sebuah media visual tentang jadwal perjalanan kereta api. Lalu siswa diminta untuk membacakan informasi apa yang ada di dalam jadwal tersebut, mulai dari jam pemberangkatan, tempat tujuan, dan lain sebagainya. Lalu mintalah mereka untuk menuliskan sebuah karangan tentang laporan sederhana yang berisikan hasil kunjungan perjalanan suatu tempat. Di bab 8 dengan judul Flora dan Fauna membahas 4 submateri juga. Yang pertama, mendengarkan cerita peristiwa, mengomentari dan berpendapat tentang isi berita. Yang ketiga, membaca cerita anak dan memahami isinya. Dan yang terakhir, meringkas isi buku. Adapun cara mengajarkannya, guru bisa menggunakan media audiovisual berupa video tentang dunia flora dan fauna. Lalu siswa diminta untuk mendengarkan cerita yang disajikan tersebut. Setelah itu, minta komentar mereka terkait dengan apa yang mereka tonton tersebut. Kemudian, minta juga siswa untuk membaca dan memahami isi cerita anak yang ada dalam buku mereka. Lalu, ringkas menjadi pokok-pokok informasi apa saja yang ada di dalam teks cerita tersebut dengan cara menuliskan di buku tulis mereka masing-masing. Di bab ke-9 tentang berbudi pekerti membahas 4 materi juga. Pertama, mendengarkan cerita peristiwa di sekitar. Yang kedua, mengomentari persoalan faktual. Yang ketiga, membandingkan 2 teks wacana. Dan yang terakhir, menuliskan puisi bebas. Adapun cara mengajarkannya pada bab ini, guru bisa menyajikan sebuah video berisi peristiwa yang ada di sekitar. Lalu siswa diminta untuk mendengarkan cerita tersebut dengan seksama, dan mintalah siswa memberi komentar tentang persoalan faktual yang muncul dalam cerita tersebut. Setelah itu, guru dapat menyajikan 2 teks wacana yang berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk dibandingkan oleh siswa mengenai apa perbedaan informasi yang disampaikan dalam 2 teks tersebut. Terakhir, guru bisa mengajak siswanya keluar kelas untuk melihat objek atau hal-hal yang menarik di sekitarnya. Lalu siswa memilih 1 objek yang menurutnya menarik dan ia sukai. Dan mintalah siswa untuk menuliskan kata-kata indah berupa atau berbentuk puisi mengenai objek yang sudah dilihatnya tadi. Di bab 10 yang berjudul Manfaat Teknologi membahas tentang mendengarkan cerita pendek, memerankan tokoh dalam drama, membaca, memindai daftar menu, meringkas isi buku yang dipilih sendiri. Adapun cara mengajarkannya, guru bisa mengawali pembelajaran dengan mendengarkan cerita pendek melalui video yang disajikan oleh guru. Kemudian meminta siswa memerankan tokoh dalam cerita tersebut dalam bentuk drama sederhana. Lalu guru juga bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberi tugas kepada mereka untuk membaca jadwal perjalanan yang ada di dalam kelas serta mencatat informasi-informasi apa yang mereka dapat. Di bab terakhir, materi yang berjudul Menjaga Kesehatan ini mencakup 4 submateri juga. Yang pertama, mengenali unsur cerita yang didengarkan. Yang kedua, bermain drama dengan baik. Ketiga, membaca buku telepon. Dan terakhir, menulis laporan berdasarkan tahapannya. Adapun cara
menyajikan sebuah cerita tentang kesehatan dan membacakannya kepada siswa. Lalu siswa diminta untuk menyimak cerita tersebut dengan menganalisis unsur-unsur cerita seperti tema, alur, tokoh, penokohan, amanat, dan lain sebagainya. Setelah itu, bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan siswa diminta untuk bermain peran atau bermain drama secara sederhana. Kemudian, guru juga bisa menyajikan media visual yang berisikan tentang nomor telepon dan alamat layanan umum. Lalu, siswa menganalisis dengan menemukan nama, tempat layanan, alamat, jenis layanan, dan nomor teleponnya. Terakhir, siswa diminta untuk menulis laporan hasil pengamatan tentang suatu hal mulai dari pendahuluan sampai pada kesimpulan akhir yang didapatkannya. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.